hurt me, you did several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, Hello, ketemu aku lagi. Saat ini aku berada di lokasi yang tidak kalah unik dari lokasi-lokasi sebelumnya. Kamu bisa lihat di sepanjang tempat ini, ke arah kiri kanan aku saat ini sedang berada di Bung Batu. Menurut cerita masyarakat setempat, Bung Batu ini terbentuk sebagai cikal bakal bongkar muat timah underground yang ada di Desa Air Selumar. Hasil timah underground air selumar itu diangkut melewati Mentikus, Ai Simpor, Pegarun, hingga akhirnya tibalah di Bung Batu ini dengan menggunakan kereta pada zaman dahulu. Selanjutnya di tempat inilah hasil timah yang tadi dibawa dengan menggunakan kereta lokomotif dibongkar untuk diekspor keluar Belitung. Tetapi kali ini poin utamanya bukan itu, tapi aktivitas yang sekarang. Tempat ini sekarang menjadi salah satu dari tempat aktivitas rutin masyarakat, yaitu nyungkur. Lokasi tempat ini berada di sebelah utara Pulau Belitung. Mapnya bisa dilihat di sini. Biar kamu nggak penasaran lebih lama lagi, aku akan ajakin kamu, dan kamu untuk ikut aku. Come on! Nih, kali ini aktivitas yang berbeda, masih sama di aktivitas masyarakat setempat. Coba lihat kemari. Bang, nih kalau boleh tahu namanya siapa, Bang? Krisna Julian. Bang Krisna Julian adalah masyarakat Desa Sijuk. Nah, saat ini Bang Krisna sedang ngapain nih, Bang? Coba kita kasih tahu ke sana, Bang. Nyungkur udang. Nyungkor udang. Oh, jadi ini alatnya ya, Bang ya? Ini yang namanya sungkor tuh berarti ini ya, Bang ya? Oke, jadi si Abang Krisna ini tadi sedang melakukan sebuah aktivitas mencari udang yang sangat kecil. Ini udang ini adalah sebagai bahan baku utama untuk pembuatan terasi atau belacan. Karena memang belacan di sini sangat terkenal, yaitu belacan Sijuk. Jadi bambu, terus di tengahnya ada disangga pakai kayu ya untuk nahan ya sebagai tulangnya mungkin. Nah ini mungkin semacam apa ini, bahan seperti kelambu gitu ya. Jadi sangat halus. Ini kan tadi mungkin udah dilihat ya dari bambu, terus di ujungnya sama si abang diikat pakai potongan pipa. Tujuannya biar pada saat didorong ini lebih gampang ya, Bang ya. Nah, nanti udang kecil-kecil itu mungkin akan menghampar ya di sepanjang kelambu ini. Nanti setelah dia banyak itu akan didorong masuk ke sini ya, Bang ya. Asik. Wah, ternyata keren. Aduh, ternyata susah juga. Untungnya si Abang Krisna ini baik hati, jadi aku diajarin dari tadi. Keren banget. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana proses menangkap udang belacan atau udang rebon ini, sekarang
sekarang aku mau coba olah. Selain dari dibikin belacan, ternyata udang rebon ini katanya cukup enak untuk dijadikan olahan makanan lainnya. Makanan apa? Nanti lihat. Ngomong-ngomong masalah udang belacan, mungkin tadi aku sudah sempat cerita sebelumnya ke kalian bahwa selain dari dibikin belacan, udang ini juga sangat nikmat untuk diolah langsung. Olahan yang paling gampang adalah cara bala-bala atau bakwan atau budo udang. Ini enak banget. Jadi udang belacan tadi dicampur dengan terigu, dicampur dengan irisan wortel, kol, daun bawang, dan biar ada wanginya dengan tentu saja seledri biar aromanya lebih wangi. Sedangkan bumbu halusnya bawang putih, bawang merah, lada, dan sedikit garam biar rasanya lebih sempurna. Sekarang kita cobain ya. Ngeliatin aku makan dari tadi kan kayaknya enak banget tuh. Terus kamu mau nggak? Kamu mau? Kamu atau kamu? Sini, datang ke tempat ini bareng aku, duduk sambil makan bakwan udang belacan. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm Cara lain dari mendapatkan udang rebon. Kalau sebelumnya kamu sudah lihat aku gimana cara nyungkur, sekarang cara lainnya adalah ngelancau. Jadi menurut Kek Ani, si ahli pembuat belacan, cara seperti ini lebih baik sebenarnya dilakukan daripada nyungkur. Wow, keren! Banyak guys, banyak. Oh, nih kamu bisa lihat ya. Jadi sekarang lancau ini diangkat terus dikebas-kebas seperti ini. Jadi biar udangnya itu berkumpul nanti semuanya ke tengah. Oke. Yeay, hasil ngelancau hari ini. Nih hasil ngelancau bareng Pak Ani. Nih, ini kalau wah mantap. Wah, berat juga nih. Berarti sekitar 4-5 kilo ada nih. Sekali proses langsung dapat 4-5 kilo, keren kan? Beruntung sekali hari ini. Nih, kamu bisa lihat ya. Jadi lancau itu seperti ini. Jadi dari jaring atau kelambu yang halus seperti ini. Tapi yang menjadi catatan, ngelancau ini beda dengan nyungkur yang bisa dilakukan oleh satu orang saja. Kalau ngelancau itu paling tidak 2 orang. Karena ada yang pegang sisi ujung dan sisi ujung satunya lagi. Nah, ini di bagian atas ada pelampunya, di bagian bawah cuma tali saja. Biar nanti ada yang mengapung dan ada yang tenggelam ke bawah. Oke guys, kamu sekarang ikut aku. Aku mau proses lebih lanjut, melamun, mengubur udang ke dalam tanah untuk proses selanjutnya dalam pembuatan belacan. Pak Ani, ini kan mungkin kan kawan-kawan pastinya penasaran nih, kenapa sih sebenarnya udang yang tadi kita dapat itu terus kita bersihkan, sekarang kita kubur atau dilamun ya Pak Ani di dalam tanah ini. Ini buat apa sebenarnya nih Pak Ani, tujuannya nih? Sebenarnya ide itu kelihatannya kok dulu zaman bapak kaki kami ya teh batu sih naruh, begitu dapat langsung taruh ke situ. Oke. Ternyata kena hujan, musim hujan, jadi kurang bagus, rusak.
rusak. Ulat dia. Oke. Barulah dia buat macam gini. Oke. Kenyataan hasil lebih baik. Oh, Gitu jadi ceritanya. sebenarnya di lamun atau di kubur ini adalah untuk proses fermentasi ya. 'Cause you never show. You say you will, but then you don't. Nih, Pak Ani ini benar-benar ulet, rapi dan teliti sekali. Ini kenapa ditaruh ada semacam bekas gabus di sini? Itu menurut Pak Ani supaya pada saat dilamun nanti itu serpihan pasir ini tidak masuk ke dalam, dan pada saat mengambil udang yang ada di sini pun itu pada saat kita kan karena menggunakan alat nih seperti cangkol atau skop. Nah, itu nanti tidak ketusuk ya Pak ya, karena bahaya kalau seandainya itu sobek. Karena alat tajam tadi, pasir bisa masuk ke dalam udang yang tadi ada di dalam karung. Keren. Sekarang kita proses lanjut bagaimana mengolah udang itu menjadi belacan. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Sumi, mungkin kita bisa cerita sedikit ke kawan-kawan yang ada di sana ya Mak Sumi ya. Gimana ceritanya Mak Sumi tentang pembuatan udang? Udang Mak Sumi? itu yang ditanam tuh mau diangkat itu nak dijemur udangnya. Oke, jadi udang itu pada saat pengambilan awal, katakanlah namanya nyungkor ya Mak ya, nyungkor atau lancau ya tadi ya. Aku ada dua jenis cara ngambil udang ya. Ada nok nyungkor kan, nok nyungkor. Hari ini ngambilnya misalkan, udah itu ditanam. Jadi ternyata udang yang didapat dari laut dibersihkan dulu kali ya Mak ya, benar-benar Ya, harus kalau udangnya ada tuh harus bersih ikan-ikan ya. kan dibuang gitu kan, kalau ada sampah-sampah dibuang kan. Ini udah itu langsung dijemur, kini udah dijemur. Ini ndak agak berapa kering gitu. Agak ada lembab-lembabnya gitu. Udah itu sila ditumbuk. Oke, ini aroma khas udang juga sudah mulai menusuk hidung, jadi sudah tercium keluar. Udang ini sangat kecil sekali, dan yang paling penting di sini adalah tidak ada campuran ikan sama sekali. Jadi ini benar-benar asli udang. Aromanya pun mantap. Udang-udang ini benar-benar asli, jadi tidak ada tambahan bahan apapun di dalamnya, bahkan garam pun tidak. Jadi benar-benar asli tanpa campuran apapun. Kalau tadi aku sudah ngobrol dengan Mak Sumi, kali ini mungkin akan lebih lengkap lagi kalau aku sekalian ngobrol sama Pak Ani. Kalau boleh tahu itu dengan kondisi udang sebanyak itu Pak Ani, itu biasanya setelah jadi terasi itu jadinya jadi berapa kilo Pak? Ini biasanya 3 kilo 3 on. Kalau yang ini bisa 4 atau bisa 5. Oke, setelah melewati penjemuran 3-4 jam, ini adalah hasilnya. Nih bisa dilihat nih seperti ini sudah kering. Oke, sekarang mari ikut aku lanjut ke proses akhir dari pembuatan belacan sijok ini. Ikut, let's go. Can I give you all my love till we dance the night away? And we give you all my love, all my love, all my love. Akhirnya sampai pada tahap akhir pembuatan belacan sijok. Kamu bisa lihat. Jadi sekarang ini kita sedang berada di tempatnya langsung, lebih tepatnya tempat Mak Sumi, lokal sijok pembuat belacan asli sijok. Nih bisa lihat, keren. Ini adalah
lesung khusus untuk menghaluskan udang-udang belacan tadi. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning light. Selesai. Ini kamu bisa lihat, ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan belacan tadi. Ini bisa dipakai nih. Keren kan? Nih, aku kasih lihat kamu lebih dekat ya. Ini khasnya belacan si jok ini, wadah atau kemasannya adalah dari tembikar seperti ini ya. Yeay, aku bisa belacan si jok. Jadi kamu bisa lihat dari tadi proses penangkapan udangnya, dari mulai penjemuran sampai ke tahap akhir dikemas seperti ini. Belacan si jok memang top, tanpa bahan pengawet sama sekali. Itu kenapa belacan si jok sangat terkenal, maknyus. Bikin sambal terasi sama cakangkung terasi pastinya oke banget. Maknyus, 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 maknyus. Dan buat kamu yang mungkin masih penasaran, ada yang terlewatkan, ada yang pengen ditanyakan, seperti biasa tinggal komen. Jangan lupa kamu dan kamu selalu follow aku, subscribe, like, and share. Oke, bye-bye.